Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini ibu akan menjelaskan siklus diagram aktivitas ekonomi ya, atau yang kita kenal dengan circular flow diagram, yaitu satu diagram yang menjelaskan bagaimana kegiatan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi. Jadi kita mulai, yang pertama adalah siklus ekonomi yang paling sederhana, yaitu antar dua pelaku. Di sini kamu bisa melihat bahwa ada kegiatan yang melibatkan dua pelaku ekonomi, yaitu yang pertama rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Konsumen itu adalah pihak yang menggunakan barang atau jasa, sedangkan produsen adalah pihak yang menghasilkan barang atau jasa. Di sini kamu bisa lihat bahwa rumah tangga konsumen menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Apa saja? Yang pertama adalah tenaga, yaitu di mana konsumen menyediakan tenaganya sebagai tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa. Selain itu, konsumen juga menyediakan lahan, tanah untuk tempat menghasilkan barang atau jasa. Kemudian, konsumen juga menyediakan modal sebagai faktor produksi yang akan menunjang kegiatan produksi barang atau jasa. Timbal balik atau balas jasa yang diberikan oleh produsen kepada konsumen atas penyediaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang atau jasa adalah dalam bentuk apresiasi gaji atau upah atas tenaga yang telah diberikan oleh konsumen sebagai tenaga kerja. Selain itu, produsen juga memberikan uang sewa atas tanah atau lahan yang disediakan oleh konsumen untuk tempat usaha yang dibutuhkan oleh produsen. Dan juga produsen memberikan dalam bentuk bunga atas modal yang dipinjamkan oleh rumah tangga konsumen. Dan rumah tangga produsen juga menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Jadi di sini ada faktor lain di dalam kegiatan ekonomi di mana rumah tangga produsen menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen untuk kelangsungan hidupnya. Balas jasa yang diberikan oleh rumah tangga konsumen atas penyediaan barang atau jasa yang telah disediakan atau dihasilkan oleh produsen adalah dalam bentuk penyerahan uang untuk pembelian barang atau jasa. Jadi penyerahan uang itu dianggap oleh perusahaan atau produsen sebagai bentuk keuntungan atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh produsen kepada konsumen. Itu siklus ekonomi antar dua pelaku, yaitu konsumen dan produsen. Lanjut, kita akan masuk ke dalam siklus ekonomi 3 sektor. Artinya di sini kegiatan ekonomi melibatkan 3 pelaku ekonomi, bukan hanya konsumen dan produsen, tetapi ada pihak lain, yaitu rumah tangga pemerintah. Di mana kita tahu rumah tangga konsumen menyerahkan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dalam bentuk tenaga kerja, dalam bentuk sewa tanah, dalam bentuk modal, dan balas jasa atas penyediaan faktor-faktor produksi yang diberikan oleh konsumen. Oleh produsen diapresiasi dalam bentuk uang upah atau gaji, kemudian uang sewa, kemudian bunga. Sebaliknya, rumah tangga produsen juga menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen sebagai hal untuk penunjang kehidupannya. Dan balas jasa atas penyediaan barang yang telah dihasilkan oleh produsen, balas jasa yang diberikan oleh konsumen kepada produsen atas penyediaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen adalah dalam bentuk penyerahan uang untuk pembelian barang atau jasa tersebut. Selain pelaku ekonomi konsumen dan produsen, ada pihak ketiga yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi 3 sektor ini, yaitu pemerintah, di mana pemerintah berperan sebagai pihak yang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen dan produsen, misalnya dalam bentuk fasilitas jalan, kemudian pembangunan jembatan, kemudian rumah sakit atau infrastruktur lainnya untuk mendukung kegiatan ekonomi antar pelaku yaitu produsen dan konsumen dapat berjalan dengan baik, atau untuk mendukung kegiatan penyerahan barang atau jasa yang diberikan oleh produsen kepada konsumen itu bisa berlangsung dengan baik. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai pihak yang menyediakan peraturan dan perundang-undangan di dalam mengatur kegiatan ekonomi antara pelaku ekonomi konsumen dan produsen. Saya ulang sekali lagi, pemerintah atau negara juga menyediakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan ekonomi antara pelaku
ekonomi konsumen dan produsen. Dan balas jasa atas fasilitas yang disediakan oleh negara atau pemerintah, baik rumah tangga konsumen dan produsen harus membayarkan pajak atau harus membayar iuran wajib yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam peraturan dan perundang-undangan yang kita kenal dengan pajak, di mana nantinya pajak tersebut juga dialokasikan untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat di dalam negeri. Jadi itulah siklus ekonomi 3 sektor. Lalu kita masuk ke siklus ekonomi 4 sektor. Ya, saya ulang sekali lagi, kita masuk ke siklus ekonomi 4 sektor atau 4 pelaku ekonomi. Jadi bukan hanya negara, bukan hanya rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi, tetapi ada masyarakat luar negeri, yaitu masyarakat luar negeri berperan sebagai pihak yang menerima barang atau jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen dalam negeri, di mana masyarakat luar negeri tidak mampu menghasilkan barang kebutuhan mereka sendiri, sehingga mereka membutuhkan barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri, yaitu dalam bentuk kegiatan ekspor impor. Saya ulang sekali lagi, di mana masyarakat luar negeri sebagai pihak yang menerima barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri karena mereka tidak mampu menghasilkan produk ataupun sumber daya yang dihasilkan oleh mereka sendiri, yaitu melalui kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, masyarakat luar negeri juga berperan sebagai penyedia sumber daya yang tidak mampu dihasilkan oleh rumah tangga konsumen atau produsen atau pemerintah di dalam negeri melalui kegiatan ekspor impor juga. Dan balas jasa di dalam kegiatan sektor balas jasa di dalam siklus ekonomi 4 sektor ini juga memberikan dampak positif kepada pemerintah, yaitu dalam bentuk penerimaan devisa. Ya, saya ulang sekali lagi, balas jasa yang dilakukan dalam siklus ekonomi 4 sektor yang melibatkan masyarakat luar negeri adalah pemerintah memperoleh devisa yang akan mendukung kegiatan dan pembangunan yang terjadi di dalam negeri. Jadi itulah bentuk siklus ekonomi antar 2 pelaku ekonomi dan 3 pelaku ekonomi dan 4 pelaku ekonomi. Jadi sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam Google Classroom, email atau WA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.